Apresiasi Kreasi Indonesia 2022 yang merupakan program pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas dan pameran kepada para pelaku ekonomi kreatif digelar di Plaza Asia. Kegiatan sekaligus dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi antusiasme semua pihak yang terlibat dalam apresiasi kreasi Indonesia, yakni program unggulan pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas dan pameran kepada para pelaku ekonomi kreatif dan subsektor kuliner, kria, fashion, aplikasi, film, dan musik. Pada 2021, AKI sukses dilangsungkan di 16 kabupaten, kota di Indonesia dan tahun ini diharapkan dapat menjangkau wilayah yang belum terjangkau pada tahun lalu. Sandiaga Uno menuturkan, setelah 2 tahun mengalami pandemi COVID-19, inilah momentum yang membangkitkan ekonomi masyarakat. Dari ajang tersebut, diharapkan muncul juara-juara ekonomi kreatif yang mendunia. Dengan demikian akan kembali terciptanya lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Dalam upaya membuat produk UMKM naik kelas, Sandiaga mengatakan produk kreatif ini perlu dipamerkan di mal, pusat belanja. Sandiaga mengaku bangga AKI 2021 berhasil lakukan terobosan luar biasa dalam menciptakan geliat ekonomi Indonesia sehingga mendapatkan penghargaan kebangkitan ekonomi kreatif. Sebagai pengusaha, Sandiaga tak memungkiri pernah diremehkan dan mengalami kesulitan serta jatuh bangun saat membangun usaha. Sandiaga berharap kenaikan harga-harga yang terjadi saat ini dapat disolusikan dengan meningkatnya penghasilan UMKM yang masuk digitalisasi. Kemenparekraf mengucapkan terima kasih kepada para mitra strategis yang terlibat dalam AKI 2022, yakni Shopee, GoPay, GoPlay, dan aplikasi kasir yang selaras dengan komitmen untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi kreatif. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Tasik yang telah berpartisipasi di acara apresiasi kreasi Indonesia. Ini adalah upaya kita untuk membangkitkan kembali perekonomian masyarakat yang 2 tahun tertimpa pandemi. Saya harapkan dari acara ini akan lahir juara-juara produk-produk UMKM ekonomi kreatif kita yang bisa mendunia. Dan saya berterima kasih kepada dukungan semua pihak sehingga insya Allah bahwa lapangan kerja akan segera tercipta, tekanan ekonomi yang harga-harga bahan pokok yang segera meningkat bisa disolusikan dengan peningkatan penghasilan dari para UMKM yang sudah masuk ke dalam era digitalisasi ini. Tadi saya juga berbagi dengan Raja Mimeo tips, triks untuk menjadi pengusaha sukses, yaitu tetap inovatif, adaptif, dan kolaboratif. Saya ucapkan terima kasih, dan pada kesempatan ini Kemenparekraf ingin mengucapkan terima kasih untuk kolaborasi AKI 2022 dengan mitra strategis, di antaranya Shopee, GoPay, GoPlay, dan aplikasi kasir. Mitra strategis ini tentunya selaras dengan program kami, Apresiasi Kreasi Indonesia, untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi kreatif. Kolaborasi yang terjalin di antaranya Shopee dan GoPay menjadi metode pembayaran untuk rangkaian acara di 16 kabupaten kota yang memberikan fasilitas edukasi, dan finalis akan mendapatkan edukasi. GoPay sebagai wadah untuk mempromosikan karya film dan musik, serta aplikasi kasir sebagai instrumen pencatatan pertumbuhan transaksi usaha yang tentunya dibutuhkan finalis Apresiasi Kreasi Indonesia 2022. Sukses untuk Tasik, sukses melalui, sukses Pak Wakil. Saya berharap kolaborasi ini dimanfaatkan finalis AKI sebaik mungkin. Seiring dengan meningkatnya tren kenaikan COVID-19, Sandiaga berpesan agar semua pihak tetap waspada, melakukan booster dan taat protokol kesehatan. Sandiaga mengajak semua pihak mendoakan momentum kebangkitan pariwisata terjaga.
Indonesia sedang dalam proses perbaikan pariwisata halal. Sandi mencanangkan pada 2025, indeks naik 25 sehingga Indonesia bisa mengungguli dan naik ke posisi 1 dunia. Muhammad Hasbi, Radar TV, melaporkan.